Jadi semua nilai-nilai luhur yang kita kembangkan semacam ini harus ada dalilnya. Tapi yang paling benar adalah standarnya abad ke-7 itu. Nabi dengan sahabatnya mempraktikkan Islam, itulah sebenarnya kebenaran Islam. Tidak, itu nggak benar. Sampai akhirnya merabanan, mana itu Nabi? Nabi nggak pernah merayakan itu bid'ah. Jadi apa saja yang tidak dilakukan Nabi namanya bid'ah. Itu menjadi standar. Apapun yang tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Menjadi kewalahan lagi nih. Ini interpretasi berkembang sebetulnya. Sampai orang nanya, bagaimana hukumnya cebok dengan tisu? Ya nggak boleh, itu bid'ah. Jadi gimana? Ya pakai batu. Sebenarnya Nabi ceboknya pakai batu, nggak pernah pakai tisu. Ya pantas belum ada tisu. Seperti itulah kira-kira semacam itu. Jadi kita menjadi satu masalah itu berkembang sekali pada manusia ini. Apakah itu memang ada by design, ya? Apa ada tangan halus bermain untuk itu? Saya nggak tahu lah. Saya bisa menjawab. Atau memang dasarnya kita itu mudah bertengkar. Kemudian saya kira itu aja lah mungkin definisi saya. Ya mudah-mudahan ke depan perlu kita diskusikan kembali. Jadi apa yang saya katakan tadi itu jangan disalahpahami. Saya bukan mengatakan bahwa Islam itu bukan. Kita untuk untuk menuju moderasi beragama itu di hadapan kita banyak masalah-masalah. Orang Islam tidak boleh menjawab Assalamualaikum orang non-muslim. Kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Takziah tidak boleh. Saya mengucapkan bela sungkawa saja dibully kok. Nah, semacam itu. Jadi ini artinya bahwa sesungguhnya pada akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Akhir, cerita sejarah Islam yang selalu perang segala macam, memang betul. Ini tidak semata-mata sejarah Islam diuraikan dengan kekerasan itu, karena ini mau dikoreksi juga, ini sudah menjadi satu pandangan filsafah, pandangan filosofis umat Islam yang sudah menjadi pandangan filsafat. Apakah itu Farabi, apakah itu Al-Mawardi dalam kitabnya Nasihatul Al-Hukam, atau Al-Farabi dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah, yang mengatakan bahwa kebenaran itu harus didukung dengan kekuatan. Yang kuat itu yang benar. Sejarah yang menulis adalah yang menang. Dan ini semuanya adalah hukumnya seleksi alami. Ini kalau ini sudah menjadi filsafat kehidupan, maka kita untuk mencari kebenaran itu tidak bisa dihindari, harus membuktikan kekuatan kita dan kemampuan kita untuk melakukan hegemoni. Ini kan menjadi masalah filsafat, masalah keyakinan. Ya, saya tidak menyalahkan Farabi, tidak menyalahkan Al-Mawardi, tapi yang nyata hukum alam itu, seleksi alam itu akhirnya si macan itu dibenarkan dia untuk menerkam, memangsa binatang-binatang yang lemah. Kenapa? Karena dia punya cengkeraman kuku, dia punya taring, dia punya tenaga yang kuat, maka itu adalah hak dia. Semacam itu. Jadi seleksi binatang yang mampu bertahan lama itu yang akan yang dilengkapi dengan kekuatannya. Nah, saya kira apakah seperti itu bahwa kebenaran dan kekuatan itu harus menyatu? Itu silakan kita bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian closing statement yang diberikan oleh Syakur Yasin MA. Sobat MA TV, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah mungkin masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam hidup damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terima kasih untuk narasumber hari ini, Buya Syakur Yasin MA tentu saja, kemudian Dr. Haji Adib MAG, walaupun tadi
sempat out, kemudian juga Dr. Haji Asep Effendi MSI, dan tentu saja Dr. Haji Haidar Bagir. Yang terhormat juga terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Komarudin Hidayat dan Pak Azam serta yang lain yang ada di ujung virtual. Sehabis ini kita tidak akan kemana-mana karena kita akan menikmati gelombang cinta bersama Bu